Hari ini kami KPU Republik Indonesia mengikuti persidangan pembacaan putusan sela dari 52 perkara yang terregister dan telah disidangkan. Dari 52 perkara tersebut terdapat 11 ketetapan. Ya, terdapat 11 ketetapan yang menyatakan bahwa perkara tersebut gugur atau tidak dapat disidangkan atau tidak dapat ditarik kembali. Seperti itu. Yang selanjutnya ada 41 putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa 41 perkara tidak dapat diterima dan ada beberapa daerah pemilihan khususnya untuk daerah pemilihan provinsi dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota yang persidangannya akan dilanjutkan. Jadi dengan demikian pada umumnya atau mayoritas ya dari 52 perkara yang disidangkan 41 perkara itu dinyatakan tidak dapat diterima dan 11 perkara lainnya ditetapkan dinyatakan gugur atau tidak dapat disidangkan. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, nanti kami KPU akan merilis apabila memang seluruh persidangan pembacaan putusan sela ini telah selesai. Seperti itu. Apa? Sedikit Pak. Siang ini Pak. Pak, siang ini dari P3. Saya fokus mengikuti persidangan di sini dan belum berkomunikasi. Karena saya fokus di sini. Untuk yang P3 gimana? P3 Pak, udah pasti tidak maju ke Senayan atau gimana? Saya belum rekap nih. Pada hari ini mengenai putusan perkara yang diajukan tersebut itu seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi kalau P3 ada berapa gugatan yang tadi tidak? Saya harus rekap dulu, Mbak. Tapi pada umumnya tidak dapat diterima putusannya. Oke? Ya, makasih ya Pak ya. Persidangan pembuktian. Intinya begini, kemarin kan ada 3 varian ya yang diucapkan di persidangan itu, ada putusan, ada ketetapan, ada petikan. Kalau putusan itu berarti sudah berhenti, full berhenti. Kalau ketetapan juga begitu, hanya soal formilnya. Nah yang 16 petikan itu yang saya katakan kemarin sebetulnya ada satu permohonan yang di dalamnya itu ada yang harus berhenti. Makanya MK menggunakan istilah petikan keputusan, petikan putusan. Karena nanti itu akan ada putusan fullnya. Jadi ya. Jadi dari 207 ini 148 putusan, kemudian berapa sih 48 ketetapan dan 16 petikan. Berarti 16 petikan itu tetap menyatakan. Ada 191 putusan yang berarti sudah berhenti. Ya, 191 putusan yang berhenti. Yang kemudian sisanya itulah yang lanjut yang belum diputus hari ini. Berarti yang 16 itu nantinya akan ada di sidang pembuktian. Ada sidang pembuktian karena di dapil-dapil yang lain di dalam satu perkara itu ada yang harus pembuktian. Gitu. Berarti di luar yang 90 itu. Di luar yang 90. Mas, yang 16 itu boleh dijelasin nggak sih itu perkara berapa aja? Saya nggak hafal kalau Partai saya nggak. yang dominannya P3 gitu ya Mas? Saya nggak bawa data, tapi prinsipnya seperti itu. Jadi namanya petikan keputusan. Petikan putusan itu berarti belum putusan yang full. Nanti dia akan digabungkan di putusan di perkara itu, di nomor itu. Jadi ada itu petikan putusan itu akan ada di putusan yang full nanti bersama-sama dengan dalil-dalil yang lain. Oke. Pak, kalau khusus untuk P3 ini kan dari 24 perkara yang diajukan 16 sampai 19 perkara ini kan dinyatakan ditolak atau tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau dari MK sendiri apakah sudah bisa memastikan berarti P3 tidak bisa lolos atau gimana? Oh, itu nanti. Yang jelas di sidang pembuktian dulu nanti. Dari yang sudah diputus itu berarti itu selesai, gitu kan, yang dipetikan putusan itu. Nah, yang lainnya
Berarti akan ada pembuktian dulu. Terlepas dari nanti terbukti atau tidak, nah nanti akan menjawab pertanyaan itu. Kalau dari sekarang belum bisa. Karena pembuktian itu kan kemudian ada dua kemungkinan, terbukti atau tidak kan begitu. Dalil permohonan itu akan terbukti atau tidak. Pembuktian kan kita selenggarakan nanti mulai Senin kan. Nah di situ menghadirkan saksi, ahli mungkin kan. Nah di situ untuk memperkuat dalil. Disitulah nanti kita bisa lihat dalilnya. Contoh P3 tadi terbukti atau tidak di luar yang sudah ada petikan keputusan. Mas, nanti perbedaannya untuk pembuktiannya itu yang perbedaan dari yang 16 yang petikan putusan itu sama yang sudah Ya sudah tidak dibahas lagi di dalam perkara nomor sekian P3 itu, petikan itu sudah nggak perlu dibahas lagi karena sudah diputus, gitu ya. Sementara yang dapil-dapil lain misalnya dalam satu perkara itu dipersoalkan DPR RI, dipersoalkan DPRD provinsi, DPR kabupaten kota. Nah yang berhenti yang mana ini, gitu kan? Nah yang berhenti katakanlah DPR provinsi, maka yang DPR RI, yang kabupaten kota, nah itulah yang kemudian dibuktikan, gitu kan? Di dalam persidangan kita selanjutnya. Berarti tidak bisa dikatakan secara keseluruhan 90 perkara masuk ke pembuktian ya, karena ada 16 petikan. Iya, ya. betul. Jadi total ada 106, Mas, kalau misalnya 90 ditambah dengan 16. Kita total berapa? 297. Nah itu. Jadi 90 ditambah 16, 106 yang lanjut Ya. gitu, Mas. Oke. Untuk nanti pembuktian, Mas, ini mungkin bisa dijelaskan balik itu mekanismenya untuk saksi dan juga ahlinya. Pembuktian nanti kita kembali ke panel lagi kan. Jadi secara simultan lagi, panel 1 yang kemarin diperiksa oleh panel 1 ya kembali disidangkan di panel 1. Panel 2 juga begitu, panel 3 juga begitu. Nah, saksi nanti 5 saksi dan 1 ahli. Dibatasi. Jadi 27 sampai hari apa itu? Hari 4 atau 5 hari itu nanti itulah sidang pembuktian kita. 5 saksi per hari ya, Per perkara. per perkara. Mas, berarti sidang pemeriksaan pembuktian ini sampai 4 Juni ya? Soalnya Pak Suhan Toyo ngomongnya sampai 4 Juni. Ya, dilihat itu nanti ya sambil diikuti jadwal persidangan itu. Kita sudah jadwalkan sampai Jumat itu kan. Kalau mungkin ada penambahan berarti belum diupload gitu ya. Mas, mengingat banyaknya perkara yang sudah diputus berhenti, apakah ada kemungkinan putusan akhir itu jatuh sebelum 10 Juni, Mas? Bisa jadi, kita punya waktu di PMK tahapan itu kan 7 sampai 10 sebetulnya. Jadi bisa jadi dan boleh juga kan selesai sebelum 10 Juni. Yang nggak boleh itu kan kalau lebih dari 10 Juni. Kalau lebih cepat kan boleh, bagus.